Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langit belum sepenuhnya terang saat Bunga sudah berdiri di depan dapur kecilnya. Aroma kopi hitam yang baru saja selesai diseduh menguar pelan dari cangkir keramik bermotif bunga mawar yang sudah mulai memudar warnanya. Tangannya yang halus tapi telaten menggenggam sendok kayu untuk mengaduk adonan tempe mendoan. Ia tahu Rizal tidak pernah melewatkan sarapan, apalagi bila sedang banyak kerjaan di kantor. Bunga menyisir rambutnya yang panjang dengan jari-jarinya, lalu menyelipkannya ke balik telinga sebelum menyalakan kompor. Wajahnya bersih tanpa polesan bedak. Hanya sapuan lip balm yang selalu ia pakai setiap pagi. Ia mengenakan daster bunga-bunga dengan warna hijau lembut, baju kesayangannya yang sudah berkali-kali dicuci. Tak mewah, tapi nyaman dan wangi. Bangun, Mas. Sarapannya sudah Bunga siapkan, katanya lembut dari balik pintu kamar tidur mereka. Rizal menggeliat sebentar di tempat tidur sebelum akhirnya bangkit dengan malas. Ia duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya sambil mengusap wajahnya. Ada 67 notifikasi masuk, mayoritas dari grup kantor dan satu grup kecil berisi teman-teman SMA-nya yang kini sudah hidup dengan gaya hedon. Udah jam berapa ini? Gumamnya. 5:30, Mas. Tadi Bunga bangun lebih awal, mau gorengin tempe kesukaan Mas. Masih ada sambal ijo juga. Rizal mengangguk pelan dan berjalan keluar kamar. Ia duduk di meja makan, melihat sarapan yang tersaji. Nasi putih, tempe goreng, sambal ijo, dan sepiring lalapan timun dengan daun kemangi. Masih tempe lagi? Ucapnya sambil menghela napas. Tak terlalu keras tapi cukup jelas untuk membuat Bunga terdiam sejenak. Bunga hanya tersenyum. Maaf ya, Mas. Kemarin di pasar belum ada daging segar. Besok Bunga masak rendangnya. Dagingnya Bunga titip sama Bu Rani. Rizal mengangguk. Ia menyendok nasi dengan cepat lalu mengunyah tanpa banyak bicara. Suasana sarapan mereka pagi itu seperti biasa, tenang, datar, dan sedikit hambar. Tak ada percakapan panjang, hanya rutinitas yang berulang. Selepas makan, Bunga membereskan meja, mencuci piring, lalu menjemur pakaian yang sudah ia cuci sejak subuh. Rizal mandi, lalu mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan warna abu-abu tua. Ia terlihat rapi, wangi, dan siap berangkat kerja. Bunga menatapnya sambil tersenyum. Hati-hati ya di jalan, Mas. Jangan lupa makan siang. Bunga bekeli nasi goreng teri kesukaan Mas, taruh di tas kerja. Rizal mengangguk. Ia menatap istrinya sekilas lalu membalikan badan menuju pintu. Mas, nanti pulang cepat enggak? Tanya Bunga pelan. Kayaknya enggak. Ada rapat sore. Jangan tungguin, makan duluan aja. Pintu tertutup pelan. Bunga masih berdiri di dekat meja makan. Matanya menatap kursi kosong yang baru saja ditinggalkan Rizal. Ia menghela napas pelan lalu kembali ke dapur. Hari-hari seperti ini bukan hal baru bagi Bunga. Ia terbiasa dengan keheningan, terbiasa dengan sikap Rizal yang semakin hari semakin menjauh. Namun ia tak pernah protes. Dalam hatinya, ia percaya, pernikahan adalah ladang kesabaran. Ia percaya, cinta bisa tumbuh kembali asal dirawat dengan ketulusan. Bunga mengambil sapu dan mulai menyapu lantai rumah. Rumah kecil itu bersih, rapi, dan penuh dengan barang-barang sederhana. Di dinding ruang tamu tergantung foto pernikahan mereka 5 tahun silam. Bunga mengenakan kebaya putih sederhana, Rizal dengan jas hitam yang terlihat kebesaran. Senyum mereka merekah lebar dalam foto itu. Ia ingat betul hari itu. Rizal datang melamar dengan niat baik, membawa keluarganya dari kampung. Bunga menerima lamaran itu dengan hati ikhlas. Walau saat itu banyak yang meragukan keputusan seorang Bunga, lulusan S2 dari luar negeri, anak tunggal pengusaha besar, menerima lamaran pria biasa seperti Rizal. Tapi cinta membuat segalanya tampak sederhana. Bunga ingin hidup sebagai wanita biasa. Ia ingin merasakan bagaimana menjadi istri yang melayani suami dengan tangan sendiri, tanpa campur tangan pembantu atau kemewahan. Hari itu ia habiskan dengan mencuci, menjemur, dan menyiram tanaman di halaman kecil rumah mereka. Bunga punya kebun kecil berisi tanaman cabai, tomat, kangkung, dan beberapa bunga matahari yang mulai mekar. Setiap sore, ia duduk di sana,
membaca buku atau sekadar menulis catatan harian di buku kecil bersampul coklat. Saat matahari mulai condong ke barat, Bunga mulai menyiapkan makan malam. Ia tahu Rizal belum tentu pulang cepat, tapi ia tetap menyiapkan makanan hangat. Ia tak pernah membiarkan meja makan kosong. Jam 8 malam, suara pintu diketuk. Bunga membukanya dengan senyum, berharap melihat wajah suaminya. Namun bukan Rizal. Hanya tetangga sebelah, Pak Johan, yang mengantar paket dari kurir yang tadi siang datang saat Bunga ke pasar. "Terima kasih banyak, Pak," ucapnya sambil menerima kotak kecil itu. Bunga kembali ke dalam. Ia duduk di kursi rotan dan membuka kotak itu. Isinya hanya bros kecil yang ia pesan online. Bros bunga teratai dari bahan kayu. Sederhana tapi indah. Ia melihat jam. Sudah hampir pukul 9. Rizal belum pulang. Ponselnya hanya menunjukkan satu pesan. "Rapat molor. Makan duluan." Bunga menatap layar ponsel itu lama. Ia lalu beranjak, mengambil nasi, menuangkan sayur sop, dan makan seorang diri di meja makan. Sendok yang beradu dengan piring jadi satu-satunya suara di rumah malam itu. Beberapa hari setelahnya, suasana di rumah tak banyak berubah. Hanya ada satu hal yang membuat Bunga sedikit terusik. Rizal semakin sering berdandan rapi, semakin rajin merapikan rambut dan mencocokkan dasi. Bunga memperhatikannya dari balik pintu kamar saat Rizal berdiri di depan cermin. "Mas, nanti ada acara kantor ya? Kok ganteng banget hari ini?" Godanya lembut. Rizal hanya tertawa singkat. "Cuma ada tamu dari pusat. Disuruh nyambut." "Oh, pakai jas segala. Biar kelihatan profesional, Bun." Bunga hanya tersenyum. Ia tahu benar, Rizal memang mulai berubah sejak mendapat promosi kecil 3 bulan lalu. Posisi sebagai asisten manajer membuatnya merasa lebih penting. Bunga tak masalah dengan hal itu. Ia justru senang Rizal bisa maju. Tapi di sisi lain, ia mulai merasa dijauhkan, perlahan tapi nyata. Sore itu, Bunga duduk di taman kecil belakang rumah. Ia membuka laptop usangnya dan menuliskan laporan keuangan bisnis kecilnya. Tak ada yang tahu bahwa Bunga masih aktif memantau pergerakan perusahaan besar milik keluarganya. Semua dijalankan dari balik layar, dengan identitas samaran dan perantara terpercaya. Ia memang menyembunyikan segalanya dari Rizal. Bukan karena tak percaya, tapi karena ingin melihat seberapa jauh cinta Rizal bisa bertahan tanpa kemilau harta. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah ia kenal. "Bu Bunga, undangan gala dinner minggu depan sudah siap. Ingin dikirim ke rumah atau langsung ke kantor pusat?" "Kirim ke rumah. Terima kasih, Pak Hendra." Ia menutup laptopnya, lalu berdiri. Dalam diam, ia memikirkan sesuatu. Sementara itu di kantor, Rizal sedang duduk di ruang rapat, mengobrol dengan 2 rekan kerja. Mereka sedang membicarakan rencana pesta perusahaan yang akan diadakan minggu depan. "Lo bawa istri nggak, Zal?" tanya Tony, salah satu rekan kantornya yang terkenal flamboyan. Rizal mengernyit. "Lihat nanti deh. Mungkin nggak." "Kenapa? Bukannya istri lo di rumah? Ajak aja. Pasti seru." "Dia bukan tipe yang cocok buat acara gitu." "Lo malu ya?" canda Tony sambil tertawa. Rizal tersenyum hambar. Ia tak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ia memang malu. Bunga tak punya gaya seperti istri-istri teman kantornya. Ia bukan tipe yang pakai tas branded atau heels mahal. Ia bukan wanita yang bisa berbicara tentang fashion, bisnis luar negeri, atau tren properti. Ia cinta Bunga, tapi kadang gengsi mengalahkan logika. 1 minggu menjelang pesta, Rizal makin sering sibuk. Ia pulang larut, kadang tak menyentuh makanan yang Bunga siapkan. Dan saat ia pulang pun, selalu sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia menerima telepon sambil berbisik di kamar mandi. Bunga tidak bertanya, tapi diamnya menyimpan banyak rasa. Pagi sebelum pesta itu, Rizal tampak gelisah. Ia memakai jas baru yang baru diambil dari laundry. Bunga menyiapkan sarapan, kali ini dengan ayam goreng dan nasi uduk. "Mas, minggu depan ada pesta perusahaannya?" tanya Bunga sambil menuangkan teh hangat. Rizal terkejut. "Dari mana tahu?" "Ada undangan dikirim ke rumah tetangga," Ibu Rina cerita. "Katanya semua karyawan dapet." Rizal tertawa canggung. "Oh iya ya.
Tapi itu buat divisi atas aja, Bun. Nggak semua boleh bawa pasangan. Bunga mengangguk pelan. Oh, gitu? Ya sudah. Semoga acaranya sukses ya, Mas. Rizal tak berani menatap istrinya saat mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, Bunga tersenyum dalam hati. Ia tahu lebih dari apa yang Rizal tahu. Ia tahu siapa pemilik gedung yang akan digunakan. Ia tahu siapa saja tamu-tamu penting yang akan hadir. Dan lebih dari itu, ia tahu bahwa pesta itu akan mengubah hidup rumah tangganya selamanya. Pagi itu Bunga menyiram tanaman di halaman belakang rumah. Jemarinya menggenggam selang kecil, menyemprotkan air dengan perlahan ke rumpun tomat yang mulai berbuah. Wajahnya tenang, tapi dalam dadanya, hati mulai terasa lebih sesak dari biasanya. Ia bukan tak tahu bahwa semalam Rizal menerima sebuah paket berbentuk amplop besar berwarna emas dari kurir. Ia melihat dari celah jendela saat suaminya membukanya diam-diam di ruang tengah, lalu buru-buru menyembunyikannya di laci lemari kerja. Bunga tidak bertanya. Ia hanya berdiri lama di depan dapur sambil memegang sapu yang tak kunjung ia ayunkan. Waktu seakan berhenti saat ia mengingat kalimat Rizal semalam. Pestanya internal, nggak bisa ajak pasangan. Padahal ia tahu pasti, acara itu justru diperuntukkan bagi semua pegawai dan keluarga mereka. Ia tahu karena ia yang menandatangani anggaran acara tersebut. Ia pula yang menyetujui daftar undangan bersama Pak Hendra, tangan kanan kepercayaannya. Setelah menyiram semua tanaman, Bunga melangkah masuk. Ia duduk di meja makan, memandangi kursi kosong di depannya. Teh hangat yang ia siapkan tadi untuk Rizal masih utuh, belum tersentuh. Suaminya sudah berangkat lebih awal tanpa sepatah kata pun. Hanya pesan singkat, "Aku duluan ya. Nanti pulang telat, ada gladi resik." Bunga menarik napas pelan, lalu membuka laci meja makan dan mengeluarkan sebuah undangan lain, yang diam-diam dikirim Pak Hendra langsung ke tangannya kemarin sore. Ia membuka lembaran undangan itu dengan pelan, memperhatikan detail tulisan emas dan logo perusahaan besar di sudut kanan atas. Di bagian bawah, tertulis jelas. Dengan hormat mengundang, Ibu Bunga Rahayu Ketua Eksekutif Donatur Gala Perusahaan. Ia mengusap lembut namanya sendiri. Rasanya ironis. Nama yang ia sembunyikan rapat-rapat dari suaminya sendiri, kini terpampang dengan begitu mewah dalam sebuah undangan pesta yang akan dihadiri ribuan orang. Saat itu juga ia teringat masa-masa awal mereka menikah. 5 tahun lalu, Bunga mengajukan cuti permanen dari jabatan utamanya di perusahaan. Ia menyamar sebagai wanita biasa, tinggal di rumah kecil, dan menjalani kehidupan sebagai istri dari pegawai sederhana. Ia tidak pernah ingin dikenal sebagai orang kaya. Cinta adalah alasan utama ia menyembunyikan semua identitasnya. Namun sekarang, hatinya mulai terguncang. Rizal, pria yang ia pilih karena ketulusannya, tampaknya mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Malam harinya, Rizal pulang dengan wajah cerah. Ia menggantung jasnya, meletakkan tas di atas sofa, lalu langsung menyalakan televisi. Bunga membawakan segelas teh hangat, seperti biasa, lalu duduk di ujung sofa, memandang suaminya dari samping. "Mas capek?" tanyanya lembut. "Lumayan," jawab Rizal tanpa menoleh. "Latihan tadi agak lama." "Pakai jas baru ya nanti? Yang warna navy itu?" Rizal sempat terdiam, lalu tertawa kecil. "Iya, lumayan, kelihatan lebih elegan." "Bunga bantu setrika dulu aja ya." "Nggak usah, udah disetrika di laundry." Bunga tersenyum tipis. Ia memperhatikan Rizal yang sejak tadi tak berhenti mengecek ponselnya, membalas pesan-pesan cepat sambil sesekali tersenyum sendiri. Sesuatu di dalam perasaan Bunga mulai terasa aneh. Ia tidak pernah mencurigai Rizal macam-macam, tapi kebiasaan baru suaminya itu terasa berbeda. "Acaranya mulai jam berapa, Mas?" tanya Bunga lagi, kali ini dengan nada santai. "Jam 7 malam, di Hotel Grand Ariana. Tapi aku harus ke sana lebih awal." "Sendirian?" Rizal menoleh sekilas. "Iyalah." Bunga menunduk. Tangan kanannya mengusap lembut bagian bawah gelas teh yang sedikit berembun. "Kalau suatu hari nanti Bunga ikut, kira-kira Mas malu nggak ya bawa bunga yang sederhana begini ke acara mewah?" Rizal tertawa pelan, tapi tanpa kehangatan. "Ya, bukan masalah malu atau enggaknya, Bun. Tapi, ya, kamu tahulah, gaya hidup di kantor beda. Teman-teman kerjaku,
Istri-istrinya tuh ya gitu. Dandan rapi, bisa ngobrol soal bisnis, saham, atau fashion. Bunga, ya kamu beda. Beda itu buruk? Potong bunga pelan. Enggak juga. Cuma, kadang nggak cocok aja ditaruh di situasi kayak gitu. Kata-kata itu seperti pisau tipis yang mengiris pelan ke dalam hati bunga. Tapi ia tetap tersenyum. Ia bangkit, membawa gelas kosong suaminya ke dapur. Di sana, ia berdiri lama sambil menahan air mata. Rizal, pria yang dulu bilang akan mencintai bunga apa adanya, kini mulai malu mengakui keberadaan istrinya di depan dunia. Keesokan harinya, Rizal bangun lebih awal dari biasanya. Ia bahkan sudah mandi dan berdandan sejak pukul 5 pagi. Ia menyemprot parfum mahal, menyisir rambutnya dengan teliti, lalu mencoba 3 jenis dasi sebelum akhirnya memilih satu yang paling pas. Bunga hanya memperhatikan dari balik pintu. Ia tak banyak bicara pagi itu. Hanya menyiapkan sarapan seperti biasa, roti bakar dengan telur mata sapi dan jus jeruk. Mas mau langsung berangkat? Tanyanya sambil menyusun piring. Iya, ada rapat final. Oh iya mas. Bunga berhenti sebentar, menatap mata Rizal yang sedang sibuk mengenakan jas. Kenapa? Kalau misalnya ada teman kantor tanya soal bunga, mas bilangnya apa? Rizal terdiam sejenak. Ya bilang aja istri. Di rumah. Ibu rumah tangga. Hanya itu. Lah emang kenapa? Bunga tersenyum samar. Nggak apa-apa. Rizal mencium kening bunga singkat lalu keluar rumah. Tak lama setelah itu, suara motornya menghilang di tikungan jalan. Di dalam rumah, Bunga berdiri memandangi pintu yang tertutup. Hari itu ia menyiapkan segalanya. Gaun malam berwarna hitam elegan yang dirancang khusus untuknya tergantung di lemari. Sepatu hak tinggi berwarna perak, tas kecil dari kulit asli, dan perhiasan sederhana yang ia simpan sejak pernikahannya, kini telah siap. Ia tak memerlukan penata rias. Wajahnya yang bersih cukup diberi sapuan make-up tipis, lipstik merah muda, dan rambutnya ia sanggul rapi. Ia tampak seperti wanita bangsawan, tapi tetap sederhana. Tidak mencolok. Tidak berlebihan, tapi elegan dan berkelas. Pukul 6 sore, mobil hitam panjang berhenti di depan rumah. Supir dari kantor pusat sudah menunggu sejak 1 jam sebelumnya. Ibu Bunga, siap? Tanya sang sopir dengan hormat. Bunga mengangguk. Ia melangkah keluar, masuk ke dalam mobil, dan meninggalkan rumah kecilnya tanpa sepengetahuan Rizal. Pesta malam itu akan menjadi titik balik. Dan Rizal belum tahu bahwa wanita yang paling ia hindari untuk dikenalkan pada dunia adalah wanita yang akan berdiri di panggung utama sebagai pemilik acara, pemilik perusahaan, dan pemilik seluruh kejutan yang akan mengubah arah hidupnya. Lampu-lampu kristal bergantungan di langit-langit ballroom Hotel Grand Ariana, menyinari seluruh ruangan dengan cahaya yang hangat dan mewah. Dinding-dindingnya dibalut panel emas dengan ukiran halus, dan karpet merah yang terhampar sepanjang aula tampak begitu empuk dan mahal. Para tamu datang satu persatu, mengenakan gaun malam, jas resmi, dan senyum yang dilebarkan demi citra sosial. Di tengah keramaian itu, Rizal berdiri tegak di samping seorang wanita muda dengan rambut panjang yang dicatok sempurna. Gaunnya ketat, berwarna merah darah dengan belahan tinggi, dan sepatu hak tingginya mengkilap seperti cermin. Namanya Tika, sekretaris baru di divisi pemasaran. Tika tersenyum anggun sambil merapikan dasi Rizal. Kamu cocok banget pakai jas ini, Mas. Rizal tersenyum bangga. Serius? Takutnya overdressed. Enggak. Kamu kelihatan seperti manajer kelas atas. Semua mata pasti melirik. Ucapan itu membuat dada Rizal mengembang. Ia memang sedang menikmati sorotan malam itu. Ia merasa dirinya penting, dan kehadiran Tika di sisinya menambah rasa percaya diri. Beberapa koleganya pun tampak memerhatikan mereka sambil berbisik-bisik. Namun Rizal tidak peduli. Ia tidak mengatakan pada siapapun bahwa wanita cantik di sebelahnya bukan istrinya. Ia juga tidak peduli kalau seseorang bertanya di belakang. Bukan istrinya ya? Bukan yang kampungan itu? Yang penting malam ini, ia tampil. Ia bersinar. Rizal berjalan memasuki ballroom bersama Tika. Di tangannya, undangan emas resmi perusahaan. Ia menunjukkan pada petugas, dan segera dibawa menuju meja depan yang posisinya sangat strategis, dekat dengan panggung utama. Mas Rizal,
Silakan di meja ini, ucap pelayan sambil tersenyum ramah. Rizal mengangguk, lalu menarik kursi untuk Tika. Beberapa orang dari divisi lain menyapanya sambil melirik wanita di sebelahnya. Wah, Mas Rizal. Partner malam ini cantik banget. Goda salah satu staf pria. Tika hanya tersenyum manis. Rizal menepuk ringan bahu koleganya dan membalas. Harus dong. Sekali-sekali tampil maksimal. Suasana mulai ramai. Alunan musik orkestra mengalun pelan, menggiring para tamu menuju meja masing-masing. Di tengah gemerlap pesta, tak ada seorang pun yang menyangka bahwa wanita paling penting malam itu belum datang. Belum ada yang sadar bahwa kejutan malam ini baru akan dimulai. Sementara itu, sebuah mobil hitam berhenti di belakang hotel. Bunga turun dengan anggun. Tumit sepatunya menapak pelan di pelataran marmer hotel. Seorang staf hotel yang ditugaskan khusus menyambutnya. Selamat malam, Ibu Bunga. Ruang ganti dan ruang tunggu VIP ada di lantai 2, sudah kami siapkan, ucap petugas dengan membungkuk hormat. Bunga mengangguk sopan. Terima kasih. Ia naik lift kaca dengan tenang. Di dalam, wajahnya terpantul di dinding cermin. Wajah seorang wanita yang selama ini direndahkan, diragukan, dan disembunyikan. Tapi malam ini, semuanya akan berubah. Setelah berganti sepatu dan merapikan gaunnya di ruang khusus, Bunga duduk di kursi kayu berlapis bludru biru, memandangi layar monitor yang menampilkan suasana ballroom secara langsung. Ia melihat Rizal duduk di meja depan, tertawa-tawa kecil dengan Tika. Tangan pria itu menepuk-nepuk ringan punggung wanita itu, dan pandangan matanya begitu kagum, seperti sedang melihat seorang bidadari. Bunga tidak menangis. Ia hanya diam lama, menatap layar, hingga staf yang bertugas mendekatinya. Bu, 5 menit lagi waktu ibu untuk naik ke panggung sambutan. Semua sudah siap. Bunga mengangguk. Saya akan ke sana. Ia berdiri, menata ujung gaunnya, dan melangkah dengan penuh percaya diri. Lampu ballroom diredupkan. MC naik atas panggung, berdiri di balik podium kaca, mengucapkan salam pembuka dan menyampaikan ucapan selamat datang. Selamat malam, hadirin semua. Malam ini adalah malam spesial. Gala tahunan ini bukan hanya perayaan pencapaian perusahaan kita, tapi juga malam penghargaan bagi seluruh elemen yang telah bekerja keras. Dan untuk itu, izinkan saya mengundang ke atas panggung tamu kehormatan kita malam ini. Sosok yang selama ini bekerja di balik layar. Beliau adalah penyokong utama, penggerak perusahaan, dan pemilik dari seluruh keajaiban yang Anda nikmati malam ini. Para tamu mulai saling berbisik, mencari-cari siapa yang dimaksud. Rizal mengernyitkan dahi. Ia tahu posisi manajemen puncak perusahaan, tapi tak pernah mendengar soal seorang wanita pemilik yang hadir di gala ini. MC melanjutkan, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Ibu Bunga Rahayu. Nama itu menggema di seluruh ruangan. Tepuk tangan meledak. Kamera menyorot panggung. Para tamu berdiri, dan tiba-tiba suasana berubah hening begitu sesosok wanita melangkah naik dengan anggun dari sisi kanan panggung. Rizal membeku. Tubuhnya terasa lumpuh. Rahangnya mengatup. Matanya membelalak saat melihat sosok yang kini berdiri di panggung. Gaun hitam, rambut disanggul elegan, sepatu perak, dan suara yang begitu dikenalnya, adalah suara istrinya sendiri. Bong! Istrinya. Wanita yang ia tinggal di rumah tadi pagi dengan alasan tidak pantas ia ajak ke acara. Tika di sampingnya membisik pelan. Mas itu istrinya Mas Rizal ya? Kok mirip banget? Rizal tak menjawab. Tubuhnya mulai gemetar. Peluh dingin mengalir dari pelipis. Ia tak bisa berkata-kata, apalagi bergerak. Ia hanya bisa menatap Bunga, wanita yang kini berdiri di tengah sorotan cahaya dan mendapat tepuk tangan meriah dari seluruh tamu. Bunga berdiri di depan podium. Ia tersenyum tenang. Suaranya jernih, lugas, dan penuh ketegasan. Terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir malam ini. Saya, Bunga Rahayu, merasa terhormat bisa kembali berdiri di hadapan Anda semua, setelah 5 tahun memutuskan untuk beristirahat dari kegiatan manajemen. Namun tahun ini saya kembali terlibat langsung, dan ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk seluruh pegawai, mitra, dan divisi-divisi yang telah memberikan dedikasi luar biasa. Sambil berkata, matanya menatap ke arah Rizal. Sepintas, ia melihat suaminya yang kini tampak pucat dan membeku, duduk dengan wanita lain.
Bunga melanjutkan pidatonya, tetap elegan, tetap anggun, tetap profesional. Tapi malam itu, Bunga tahu satu hal. Wajah Rizal tak akan pernah ia lupakan. Wajah yang tercabik antara malu, kaget, dan ketakutan karena sebuah kebohongan yang selama ini ia pelihara. Dan ini baru permulaan. Setelah pidatonya yang penuh wibawa dan menggetarkan, Bunga turun dari panggung sambil tersenyum. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman palu ke dada Rizal yang masih duduk terpaku di kursinya. Tepuk tangan belum sepenuhnya berhenti saat ia kembali ke kursi VIP yang telah disediakan oleh panitia. Meja yang hanya berjarak 2 meja dari tempat Rizal duduk. Tika mencolek tangan Rizal pelan. Mas, beneran itu istri Mas? Aku nggak nyangka. Rizal masih belum menjawab. Lehernya terasa kaku. Napasnya sesak. Ia menyesap air dari gelas kristal di depannya, tapi rasa hausnya tidak hilang. Yang ada hanya jantung yang berdetak terlalu cepat dan kepala yang berputar seperti mau pingsan. Beberapa staf lain mulai berbisik-bisik. Bukannya itu istri Pak Rizal ya? Cantik banget aslinya. Ya? Dia pemilik perusahaan ini? Serius? Astaga, pantesan acara ini megah banget. Ternyata yang punya langsung yang turun tangan. Rizal merasa seluruh pandangan mulai mengarah padanya. Ia mendengar suara-suara lirih yang menyakitkan telinga. Suara-suara yang dulunya ia sukai saat ia dielu-elukan karena prestasi kerjanya. Tapi kini, semua berbalik menjadi mata-mata tajam yang seolah menelanjangi dirinya di tengah keramaian. Tak lama kemudian, salah satu staf panitia menghampiri Tika. Mohon maaf, Mbak. Di daftar tamu utama, kursi di samping Pak Rizal hanya untuk pasangan resminya. Apakah Mbak terdaftar sebagai pendamping resmi beliau? Tika langsung gugup. Saya hanya teman. Panitia tersenyum sopan tapi tegas. Mohon pengertiannya. Meja utama ini hanya untuk direksi dan pasangan sah yang diundang resmi. Rizal baru membuka suara. Parau. Tidak apa-apa. Saya akan pindah meja. Namun panitia menahan tangannya dengan sopan. Bukan Bapak yang harus pindah. Hanya pendamping yang tidak terdaftar yang kami arahkan untuk duduk di area umum. Tika menunduk, malu. Maaf ya, Mas. Aku ke belakang aja dulu. Ia berdiri, berjalan menjauh dengan cepat dan wajah merah padam. Rizal kini benar-benar sendiri. Duduk di meja yang sebelumnya ia banggakan, kini terasa seperti kursi panas yang menusuk dari segala sisi. Dan saat itulah, Bunga berdiri dari meja VIP-nya dan berjalan pelan mendekat. Langkah-langkahnya ringan, tapi penuh makna. Para tamu mulai memperhatikan. Beberapa bahkan diam-diam menyiapkan ponsel, karena tahu sesuatu sedang terjadi. Bunga berhenti di depan meja Rizal. Tatapannya tenang. Tidak meledak. Tidak marah. Tapi tajam dan menghujam. Kamu lupa bilang, katanya pelan, tapi jelas. Kalau kamu ternyata bawa wanita lain ke acara ini. Rizal menunduk. Bun, aku. Kamu juga lupa bilang, lanjut Bunga, memotong. Kalau kamu malu punya istri seperti aku. Kampungan, ya? Rizal tak menjawab. Bunga menarik kursi kosong di meja itu dan duduk dengan anggun. Ia menyilangkan kaki, tangannya terlipat di atas pangkuan. Kamu kira aku nggak tahu semua yang kamu omongkan di belakangku? Di depan teman-temanmu? Aku diam, Rizal. Karena aku tahu, kamu butuh waktu untuk tahu siapa aku sebenarnya. Rizal menatapnya, wajahnya penuh ketegangan dan rasa bersalah. Tapi mulutnya tetap terkunci. Aku bantu kamu tanpa kamu tahu. Aku yang diam-diam menyetujui promosi kamu lewat Dewan Direksi. Lanjut Bunga. Aku yang menahan laporan tentang kesalahan keuangan kecil kamu bulan lalu, agar kamu tidak dipecat. Aku juga yang minta HRD supaya jangan ganti kamu waktu kamu izin 3 hari buat urus ibumu di kampung. Tapi semua itu kamu balas dengan menganggap aku aib yang harus disembunyikan. Rizal akhirnya bersuara. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku nggak tahu, Bun. Aku kira kamu hanya istri rumah tangga biasa. Dan kamu kira istri rumah tangga itu bisa diremehkan begitu saja? Bunga membalas cepat. Apa kamu pikir kalau perempuan tidak berdasi, tidak kerja di kantor, artinya dia tidak punya kekuatan? Bukan begitu maksudku. Kalau bukan begitu, kenapa kamu tidak jujur?
Kenapa kamu lebih bangga gandeng perempuan lain daripada istrimu sendiri? Rizal tak bisa menjawab. Malam terus berlanjut. Musik lembut mengalun, tapi suasana di meja itu sudah jauh berbeda. Bunga berdiri perlahan, menatap mata Rizal untuk terakhir kali malam itu. Aku tidak akan mempermalukanmu di depan umum, Rizal. Tapi aku tidak lupa. Dan aku tidak bodoh. Ia lalu berbalik, berjalan pelan kembali ke meja VIP. Setelah itu, giliran Dewan Direksi naik ke panggung dan menyerahkan penghargaan simbolis kepada Bunga untuk dedikasi dan pengembangan perusahaan. Tepuk tangan kembali menggemuruh. Tapi di tengah tepuk tangan itu, satu pria duduk diam, seperti bayangan yang kehilangan cahaya. Setelah acara usai, Rizal menunggu di lobi. Ia mencoba menelepon Bunga, tapi tidak diangkat. Ia menunggu hingga hampir semua tamu pulang. Tapi sosok Bunga tak kunjung muncul. Akhirnya ia pulang ke rumah, naik taksi dengan wajah tertunduk. Setibanya di rumah, lampu rumah sudah padam. Sepi. Tak ada suara. Hanya ada secari kertas di meja ruang tamu. Tulisan tangan Bunga. Rapi, tegas, dan pendek. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Jangan cari aku. Aku bukan pelayanmu yang bisa kamu sembunyikan ketika kamu malu. Bunga. Rizal duduk lemas di sofa. Ia membuka kancing kerahnya, wajahnya kosong. Ia baru sadar, kehilangan terbesar dalam hidupnya mungkin baru saja dimulai. Pagi itu, matahari menyelinap malu-malu melalui celah jendela rumah yang biasanya ramai oleh suara perempuan yang bangun lebih awal untuk membuatkan sarapan. Tapi hari itu, tak ada aroma nasi goreng, tak ada bunyi sendok mengaduk teh, tak ada suara lembut memanggil. Mas, bangun! Rizal membuka matanya dengan kepala berat. Bekas acara semalam masih menempel erat di pikirannya. Ia memandangi langit-langit kamar yang sunyi. Lemari pakaian Bunga masih utuh. Tapi ada ruang kosong di sisi tempat tidur. Kosong yang kini tak hanya fisik, tapi juga terasa menghantam dadanya. Ia berjalan ke dapur. Panci kosong. Wajan kering. Kompor dingin. Tak biasanya seperti ini. Ia membuka kulkas, masih penuh dengan bahan makanan. Tapi tak ada tangan yang akan mengolahnya. Ia membuka ponselnya, mengetik pesan singkat. Bun, kamu di mana? Aku minta maaf. Pulanglah. Centang 1. Tak terbaca. Ia mengetik lagi, lebih panjang. Aku benar-benar menyesal. Aku salah. Aku terlalu bodoh. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tidak tahu bagaimana kamu menjaga aku diam-diam. Aku terlalu buta untuk menyadari. Pulanglah. Aku janji aku akan berubah. Masih centang 1. Rizal duduk di kursi ruang makan. Melamun. Tangannya menutup wajah. Mungkin lebih dari 2 jam ia duduk di sana. Tanpa kata. Tak tahu harus melakukan apa. 3 hari berlalu. Rumah itu tetap sepi. Rizal pulang kerja dengan wajah kusut. Tak ada semangat lagi. Ia bahkan tak peduli dengan rekan-rekan kerjanya yang kini menatapnya berbeda. Banyak yang tahu insiden pesta itu. Banyak yang diam-diam membicarakannya di balik senyum pura-pura. Itu Pak Rizal yang kemarin ditinggal istri ya? Istrinya ternyata owner perusahaan. Loh, gokil. Makanya jangan meremehkan istri sendiri. Pinter banget sembunyinya Bu Bunga selama ini. Gaya kalem. Padahal luar biasa. Ia tahu semua itu ditujukan padanya. Bahkan, CEO baru yang datang langsung dari luar negeri, yang sempat mendengar nama Bunga dari Dewan Direksi, secara terang-terangan menanyakan padanya saat meeting. Pak Rizal, benar istri Bapak adalah Bu Bunga yang kita maksud dalam Dewan Pengurus? Iya. Saya harap hubungan internal tetap profesional. Tapi sebagai catatan, Bu Bunga adalah sosok penting bagi ekspansi perusahaan tahun ini. Tolong jaga nama baik beliau. Rizal hanya bisa mengangguk. Dalam hatinya, hancur berkeping-keping. Hari keempat, Rizal memutuskan untuk mencari ke rumah orang tua Bunga. Ibunya menyambut dengan raut heran. Bunga nggak kesini, Rizal. Memangnya kalian kenapa? Rizal tak menjawab. Ia hanya pamit dan kembali ke mobil. Ia menyusuri tempat-tempat yang mungkin biasa didatangi Bunga. Perpustakaan umum tempat Bunga biasa membaca. Kedai kopi langganannya.
Bahkan butik kecil tempat bunga pernah jadi investor diam-diam. Tak ada satupun yang berhasil. Hari kelima. Rizal membuka kembali surat tulisan tangan bunga di meja ruang tamu. Ia membaca lagi dan lagi. Kali ini dengan mata sembab. Ia menyandarkan punggung ke sofa, lalu menatap plafon. Dulu, ia hanya melihat bunga sebagai istri rumahan. Perempuan sederhana yang kalau diajak kondangan, pakai baju kebaya jadul dan sandal wet guess dari toko pasar. Kalau diajak ke mall, selalu cari diskonan. Tak pernah pakai lipstik berlebih. Dan hanya punya 2 tas. 1 tas kulit tua pemberian ibunya. 1 lagi tas rajut buatan sendiri. Ia malu saat itu. Malu mengenalkannya ke teman-teman kerja. Malu saat bunga terlalu biasa, menurut standarnya. Tapi sekarang, ia rindu semua itu. Rindu suara bunga membaca doa sebelum makan. Rindu tangan hangat yang menepuk pundaknya saat ia stres. Rindu senyum polosnya saat mengoles roti dengan selai untuk bekal pagi hari. Ia baru sadar. Yang ia kejar selama ini hanya ilusi. Hari ke-7. Ia kembali bekerja. Tapi kini dengan niat mencari informasi. Ia mendatangi bagian HRD, pura-pura untuk mengurus laporan tahunan. Tapi diam-diam, ia membuka data karyawan nonaktif dan mitra internal. Di sana, ia melihat nama, Bunga Sri Lestari Konsultan Ekspansif Owner Kemitraan Investasi PT. Bintang Timur Internasional. Lalu ia klik riwayat kegiatan. Tercantum. Proposal ekspansi cabang Yogyakarta. Proposal CSR untuk istri-istri karyawan. Laporan evaluasi gaji karyawan lapangan. Laporan monitoring unit kerja cabang luar negeri. Rizal mengusap wajahnya sendiri. Ternyata semua hal yang membuat perusahaan ini maju, sebagian besar ada jejak tangan bunga. Diam-diam. Tak mengklaim. Tak mencari pujian. Ia merasa semakin kecil. Malam itu, ia duduk di beranda rumah. Ia membuka kembali album foto digital pernikahan mereka. Di layar, terlihat wajah bunga tersenyum lebar dalam balutan kebaya sederhana. Matanya berbinar, penuh harapan. Air mata Rizal akhirnya jatuh. Ia meratap pelan, tanpa suara. Bun, kumohon. Keesokan paginya, ada 1 surat datang. Dikirim oleh jasa kurir. Tanpa nama pengirim, tapi dari tulisan tangannya, Rizal tahu itu dari bunga. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya, hanya ada 1 kalimat. Aku ingin kamu mengenal aku bukan karena gelar, tapi karena cinta. Tapi jika kau tak bisa mencintaiku sebagai bunga yang sederhana, jangan kejar aku sebagai bunga yang kau baru tahu kaya raya. Dan di bawahnya, selembar tiket pesawat. Tujuan, Bali. Tanggal, hari ini. Rizal menatap tiket itu. Waktu keberangkatan, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia melihat jam dinding. Pukul 10.10 pagi. Ia berdiri. Bergegas masuk kamar. Mengambil ransel. Dan untuk pertama kalinya, ia berlari mengejar sesuatu yang selama ini ia abaikan. Langit sore tampak muram ketika Rizal tiba di bandara. Wajahnya tegang. Napasnya masih ngos-ngosan setelah berlari dari tempat parkir menuju terminal keberangkatan. Tiket di tangannya sedikit lecek karena terlalu erat digenggam. Dia melihat layar besar di atas loket check-in. Penerbangan ke Bali, GA458 Gate D6 boarding pukul 18. Masih ada waktu. Tapi dia tahu, waktu itu tak bisa diulang. Langkahnya mantap menuju loket check-in. Petugas perempuan menyambut dengan senyum formal. Tapi Rizal hampir tak menyadarinya. Fokusnya hanya satu, bunga. Tiket sudah dia serahkan, koper kecil sudah dia titipkan, dan kini tinggal menunggu. Sambil duduk di ruang tunggu, ia memandangi sekeliling. Setiap perempuan yang mengenakan pakaian sederhana ia tatap lama, berharap satu di antaranya adalah istrinya. Tapi tidak. Tak ada yang cocok. Tak ada senyum yang ia kenal. Tak ada mata teduh yang dulu menenangkannya dalam segala kondisi. Ia menggenggam ponsel, berharap ada balasan dari bunga. Namun layar masih kosong. Tak ada centang 2. Tak ada notif. Ia bahkan memeriksa email, berharap ada sepatah 2 patah kata. Tetap tak ada. Setengah jam, 1 jam, hingga akhirnya suara petugas bandara menggema.
Panggilan untuk penumpang G458 tujuan Bali, dipersilakan menuju gate D6. Boarding dimulai sekarang. Rizal berdiri. Langkahnya ragu, tapi tak punya pilihan lain. Saat melewati koridor boarding, ia masih menoleh ke belakang beberapa kali. Tapi tak ada sosok Bunga. Tak ada langkah kaki yang ia kenali. Tak ada suara yang memanggil namanya seperti biasanya. Di dalam pesawat, ia duduk di dekat jendela. Kursi di sampingnya kosong. Harapannya kecil. Mungkin Bunga akan muncul detik terakhir. Seperti adegan sinetron. Tapi pesawat mulai bergerak. Roda bergulir. Layar pengaman mulai menyala. Pramugari menutup kabin. Kursi itu tetap kosong. Penerbangan selama 2 jam terasa seperti 2 tahun bagi Rizal. Ia tak tenang. Pikirannya berkecamuk. Apa benar Bunga ada di Bali? Atau tiket itu hanya simbol? Sebuah pesan halus bahwa ia sudah pergi. Tanpa niat kembali? Setibanya di Bandara Ngurah Rai, ia segera mencari taksi. Matanya menatap ke segala arah. Masih berharap. Tapi tetap saja, tak ada sosok Bunga. Dia memberikan alamat villa yang pernah mereka kunjungi bertahun lalu, ketika baru menikah. Villa sederhana di Ubud, tempat Bunga bilang ia merasa paling damai di dunia. Mungkin, hanya mungkin dia kembali ke sana. Senja telah berganti malam saat Rizal tiba di Ubud. Hujan rintik turun. Jalanan basah. Villa tua itu masih ada. Masih berdiri. Masih sama seperti dulu. Ia melangkah pelan ke depan gerbang. Ada papan nama kecil bertuliskan, tamu hanya untuk yang reservasi. Ia ketuk pelan bel pintu kayu di pos penjaga. Seorang pria paruh baya membukakan. Permisi, Pak. Apa ada tamu atas nama Bunga Sri Lestari yang menginap di sini? Pria itu menatap daftar reservasi. Mengangguk pelan. Iya, ada. Tapi tamunya minta tidak diganggu siapapun. Rizal menghela napas panjang. Saya suaminya, Pak. Pria itu menatapnya sejenak. Kalau benar begitu, saya akan coba sampaikan. Tapi tidak janji. Ia pun berlalu ke dalam, membiarkan Rizal menunggu di teras yang diterangi lampu remang dan suara kodok bersahutan. Hampir 10 menit kemudian, pria itu kembali. Istri Bapak tidak ingin bertemu malam ini. Maaf. Rizal mengangguk pelan. Baik, Pak. Boleh saya titip surat? Ia menulis cepat di secari kertas dari dompetnya. Tangannya gemetar. Isi suratnya sederhana. Aku tak ingin membawamu pulang dalam keadaan marah. Aku ingin menjemputmu sebagai suami yang sadar, bukan suami yang memohon karena malu. Maafkan aku, Bunga. Aku di sini. Aku akan tetap menunggu. Ia menyerahkannya. Lalu duduk di bangku kayu di seberang villa itu. Hujan semakin deras. Tapi ia tetap duduk di sana. Pagi datang. Burung-burung bernyanyi. Matahari menembus rintik hujan yang baru reda. Rizal terbangun karena suara kaki mendekat. Seseorang berdiri di hadapannya. Beng. Dengan sweater abu-abu dan celana santai. Rambut diikat. Wajah tanpa make-up. Tapi bagi Rizal, inilah wajah paling cantik yang pernah ia lihat. Dia tak berdiri. Tak bergerak. Hanya menatap perempuan itu seperti seseorang yang menemukan air di padang pasir. Bunga menatap balik. Tanpa tersenyum. Kenapa kamu ke sini? Rizal menelan ludah. Karena kamu ada di sini. Lalu apa gunanya kamu mengejar kalau alasanmu masih sama seperti dulu? Rizal berdiri pelan. Menatap dalam-dalam. Dulu aku kejar gengsi. Sekarang aku kejar hati. Hati kamu. Bunga tak menjawab. Rizal melangkah maju. Aku bodoh. Aku buta. Aku pikir perempuan hebat itu yang cantik, pintar berdandan, dan paham dunia. Tapi ternyata perempuan hebat itu yang kuat diam-diam, yang jaga martabat suaminya meski disakiti, yang tak pernah menuntut walau layak dihormati. Bunga masih diam. Tapi matanya mulai basah. Aku nggak kesini untuk memaksa kamu pulang, lanjut Rizal. Aku kesini karena aku sadar rumahku bukan bangunan. Rumahku ya kamu. Bunga menunduk. Suaranya gemetar. Aku takut kalau aku maafkan kamu, kamu akan kembali meremehkanku. Rizal menggeleng. Tidak. Karena kali ini aku tidak hanya minta maaf.
Aku mau belajar dari kamu. Kalau kamu izinkan, ajari aku menjadi lelaki yang layak berjalan di sampingmu. Bukan di belakangmu. Bukan di atasmu. Tapi di sampingmu. Tangis Bunga pecah. Ia menutup wajah. Bahunya berguncang. Rizal ingin memeluknya. Tapi ia menahan diri. Lalu Bunga melangkah pelan. Mendekat. Dan akhirnya, kepalanya bersandar di dada Rizal yang telah lama kosong. Aku capek, Mas. Aku juga. Tapi kali ini, kita capek bareng-bareng. Bukan sendiri-sendiri. Dalam pelukan itu, tak ada kata lagi. Hanya keheningan, yang jauh lebih lantang dari segala permintaan maaf. Dan untuk pertama kalinya, Rizal merasa tidak kehilangan. Ia merasa diberi kesempatan kedua. 2 minggu berlalu sejak Rizal menyusul Bunga ke Ubud. Waktu berjalan pelan namun damai. Tak banyak percakapan, tapi cukup untuk menyembuhkan luka yang terbuka bertahun-tahun lamanya. Mereka berjalan menyusuri sawah, mengobrol seadanya di kafe kecil, memasak bersama di villa sederhana, dan sesekali tertawa karena hal-hal sepele. Namun meski luka mulai mengering, bekasnya masih terasa. Kepercayaan bukan seperti luka luar, cukup diberi salep dan sembuh. Ia butuh waktu dan ketulusan yang tak sebentar. Pagi itu, Rizal duduk di beranda villa dengan secangkir kopi. Ia menatap hamparan hijau dengan dahi mengerut. Di tangan kirinya, ponsel terus berbunyi. Notifikasi masuk dari rekan kantor. Ada beberapa pesan masuk. Dimas, Zal, kamu beneran gak masuk 2 minggu ini? CEO udah mulai nanya. Lisa, acara gala dinner perusahaan tinggal 3 hari lagi. Siap-siap dong. Pak Suroso, Rizal, saya butuh kamu hadir di presentasi akhir proyek Citra. Ini penting. Rizal menghela napas panjang. Dunia yang ia tinggalkan sementara itu mulai memanggil. Dunia tempat egonya dulu tumbuh. Tempat Bunga sempat diremehkan. Tapi kini, segalanya terasa berbeda. Ia tak bisa kembali dengan cara lama. Ia harus hadapi semua dengan hati yang baru. Sementara itu, Bunga muncul dari dapur, membawa 2 gelas jus mangga. Ia meletakkan satu di meja dan duduk di sebelah suaminya. Kantor kamu cari, ya? Tanyanya tenang. Rizal menatap istrinya. Iya. Mereka mulai gelisah. Kamu mau balik? Aku harus balik, Bunga. Aku harus hadapi semuanya. Tapi bukan cuma karena kantor. Aku ingin memperbaiki semuanya. Bukan hanya kita, tapi juga cara aku bersikap sebagai pria. Bunga tersenyum kecil. Aku akan ikut. Tapi bukan sebagai istrimu. Aku ikut sebagai diriku sendiri. Rizal menatapnya tajam. Apa maksudmu? Aku ingin kamu mengenal siapa Bunga sebenarnya. Bukan sekadar istri yang kamu tinggalkan di rumah. Bukan perempuan kampungan yang kamu malu kenalkan ke teman-temanmu. Rizal terdiam. Dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Apa yang terjadi di Bali hanyalah awal dari pembuktian. 3 hari kemudian, mereka tiba kembali di Jakarta. Bandara Soekarno-Hatta menyambut mereka dengan hiruk-pikuk kota besar. Mobil menjemput mereka dan membawa langsung ke apartemen tempat Rizal tinggal. Bunga tak banyak bicara selama perjalanan. Tatapannya fokus menatap keluar jendela, seolah menyusun rencana. Rizal, meski sudah merasa dekat kembali dengan istrinya, tetap was-was. Ia tahu, Bunga sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi ia tak ingin memaksa. Kali ini, ia belajar tidak semua harus dikendalikan. Di apartemen, Bunga hanya menyimpan 1 koper. Ia tak menaruh barang-barangnya ke dalam lemari Rizal. Ia hanya membuka koper kecilnya dan menggantung beberapa baju kerja di sisi lemari Rizal yang kosong. Rizal memperhatikannya dari pintu. Bunga, kamu gak akan tinggal lama di sini. Aku tinggal sementara. Setelah itu aku akan kembali ke tempatku sendiri. Aku hanya ingin melihat sejauh mana kamu berubah. Rizal mengangguk pelan. Baik. Hari acara gala dinner perusahaan tiba. Gedung tinggi pencakar langit di pusat Jakarta dihiasi lampu gantung kristal dan karpet merah. Para tamu mengenakan gaun dan jas mewah. Musik klasik mengalun lembut. Meja-meja dihiasi bunga putih dan lilin kecil yang berkelip indah. Rizal datang mengenakan setelan jas abu tua.
Rambut disisir rapi. Wajahnya tampak segar. Tapi sorot matanya tetap tegang. Ia berdiri di dekat pintu masuk, menyambut tamu-tamu penting bersama rekan-rekannya. Di sisi lain ruangan, Lisa melambai padanya. Gaun merahnya mencolok, rambut disanggul tinggi, penampilannya sempurna seperti biasanya. Rizal, sapa Lisa manja. Kamu datang sendiri lagi. Rizal hendak menjawab, tapi tiba-tiba suara mikrofon terdengar. Lampu diredupkan. Semua tamu mulai diam. Selamat malam. Sebelum acara utama dimulai, mari kita sambut tuan rumah kita malam ini. Pemilik sekaligus direktur utama dari perusahaan kita. Ibu Bunga Sri Lestari. Rizal membeku. Lisa ternganga. Beberapa orang bahkan menoleh ke Rizal sambil berbisik. Rizal tak bisa bergerak. Lalu perlahan dari balik panggung, muncullah sosok yang sangat dikenalnya. Beng. Dengan gaun sederhana berwarna biru tua. Rambut digerai. Wajahnya lembut tapi percaya diri. Ia berdiri di atas panggung dengan senyum tenang. Di belakangnya, layar besar memperlihatkan portofolio kepemilikannya atas perusahaan tempat Rizal bekerja. Saya tahu, banyak dari Anda belum pernah melihat saya secara langsung. Saya memang jarang tampil. Tapi hari ini, saya ingin hadir bukan sebagai pemilik perusahaan. Saya hadir sebagai Bunga. Perempuan yang pernah dianggap tidak pantas. Yang pernah diremehkan. Tapi hari ini, saya berdiri bukan untuk membalas. Saya berdiri untuk menunjukkan bahwa kita semua bisa tumbuh, dengan atau tanpa pengakuan orang lain. Tepuk tangan meledak. Rizal menunduk. Dadanya sesak. Semua ucapan yang dulu pernah ia lontarkan, tentang kampungan, malu, tidak layak, semuanya kini menampar dirinya sendiri. Lisa meliriknya, lalu mundur perlahan. Bunga turun dari panggung. Langkahnya elegan. Ia melewati kerumunan yang terdiam karena malu dan takjub. Saat ia berdiri di hadapan Rizal, semua orang menatap mereka. Tapi Bunga hanya tersenyum kecil. Masih malu mengenalkanku sebagai istrimu? Rizal tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Perlahan, ia menggenggam tangan istrinya di depan semua orang. Maafkan aku, bisiknya lirih. Bunga menjawab pelan, nyaris tak terdengar. Perjalanan kita belum selesai, Rizal. Tapi setidaknya, kamu sudah mulai berjalan di arah yang benar. Malam itu, lampu-lampu tak pernah seindah itu untuk Rizal. Setelah pesta malam itu, nama Bunga menjadi pembicaraan utama di kalangan karyawan dan para petinggi. Tak ada yang menyangka, istri Rizal yang selama ini dianggap kampungan, ternyata adalah pemilik tunggal perusahaan besar tempat mereka bekerja. Esok harinya, suasana kantor terasa berbeda. Banyak yang mulai bersikap lebih hati-hati, terutama kepada Rizal. Bukan karena takut, tapi karena rasa malu dan sadar bahwa mereka pernah menertawakan seseorang tanpa benar-benar mengenalnya. Di ruang kerjanya, Rizal duduk termenung. Berkas di depannya tak disentuh sejak tadi. Ia hanya memandangi foto di layar ponselnya. Foto Bunga saat berdiri di atas panggung. Sorot mata Bunga di malam itu masih terekam jelas di benaknya. Tatapan penuh ketegasan, tapi tetap menyimpan kesedihan yang dalam. Tiba-tiba pintu diketuk. Lisa masuk, wajahnya tak lagi semenyebalkan biasanya. Kali ini rautnya penuh kegelisahan. Zal, aku mau minta maaf, ucapnya tanpa basa-basi. Rizal menoleh, tak terkejut. Aku tahu aku banyak salah. Aku pikir aku tahu siapa kamu, siapa istrimu. Tapi ternyata, aku cuma tahu permukaan. Rizal menarik napas dalam. Kita semua pernah salah. Liz, aku pun begitu. Aku malah yang paling salah. Aku memperlakukan istriku sendiri seperti dia aib. Hanya karena aku malu. Lisa menunduk. Kamu masih akan terus di sini. Aku akan tetap kerja. Tapi setelah semua ini, aku sadar. Karir, prestise, gaya hidup, itu gak ada artinya kalau di rumah sendiri aku menghancurkan perempuan yang mencintaiku. Lisa tersenyum pahit. Dia wanita yang luar biasa. Jal, beruntung kamu masih punya dia. Sementara itu, di sisi lain kota, Bunga duduk sendirian di ruang kerjanya. Ruangan itu luas dan mewah, tapi tak pernah benar-benar ia tempati. Ia lebih suka bekerja dari rumah atau dari kafe kecil. Tapi hari ini,
Ia butuh ruang untuk berpikir. Setelah acara semalam, banyak yang mendadak ingin bertemu dengannya, termasuk investor asing dan media nasional. Tapi ia menolak semuanya. Ia tak ingin sorotan. Bunga mengalihkan pandangannya ke jendela kaca. Langit Jakarta mulai kelabu. Hatinya pun ikut mendung. Meski ia telah membuktikan siapa dirinya, tapi luka di hatinya belum sembuh sepenuhnya. Perasaan diremehkan oleh orang yang paling ia cintai, sulit untuk hilang begitu saja. Tiba-tiba pintu diketuk. "Boleh masuk?" Suara Rizal terdengar dari balik pintu. Bunga menoleh. Ia terdiam sesaat, lalu mengangguk. Rizal melangkah masuk dengan langkah pelan. Ia tidak langsung bicara. Hanya berdiri beberapa meter di hadapan Bunga, memandangi istrinya yang kini seperti orang asing sekaligus rumah baginya. "Aku gak tahu harus mulai dari mana," ucap Rizal akhirnya. Bunga menatapnya tajam. "Mulailah dari kejujuran." Rizal menelan ludah. "Aku merasa sangat hancur saat tahu kamu pemilik perusahaan ini. Tapi bukan karena kamu berbohong. Aku hancur karena sadar betapa kecilnya aku sebagai seorang suami. Aku harus kehilangan harga diriku dulu, baru bisa melihat jelas siapa kamu sebenarnya." Bunga tak menjawab. Hanya matanya yang sedikit berkaca. "Aku sadar, aku mencintai diriku sendiri lebih dari kamu. Aku takut orang-orang meremehkanku karena istriku bukan tipe yang mereka anggap pantas. Aku malu bukan karena kamu kampungan, tapi karena aku tidak cukup percaya diri untuk berdiri di sampingmu." Rizal maju selangkah. "Setelah kamu berdiri di panggung malam itu, aku merasa kecil. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bangga bahwa perempuan itu adalah istriku." Air mata Bunga mengalir. Ia tak lagi bisa menyembunyikannya. Suara Rizal bukan sekadar ucapan manis. Ada ketulusan di sana. Ada perubahan. "Tapi apakah itu cukup?" tanya Bunga pelan. Rizal terdiam. Ia tahu, cinta saja tak cukup untuk menebus semua yang telah ia hancurkan. "Aku gak minta kamu memaafkanku sekarang. Tapi izinkan aku memperbaiki semuanya. Mulai dari hal-hal kecil. Mulai dari cara aku memperlakukanmu. Aku ingin mengenal kamu, Bunga, bukan sebagai bosku, bukan sebagai istriku, tapi sebagai perempuan yang seharusnya aku kagumi sejak awal." Bunga berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arah Rizal, menatapnya langsung di mata. "Aku akan beri kamu waktu. Tapi jangan pikir ini soal kembali ke rumah. Ini soal membangun ulang. Dan kamu harus siap mulai dari bawah." Rizal mengangguk tegas. "Aku siap. Bahkan jika kamu hanya memberiku tempat di teras, aku akan bersihkan semua lantainya pakai tangan sendiri. Asal kamu tahu aku benar-benar berubah." Bunga tersenyum kecil. "Baik. Kita mulai dari nol, Rizal." Hari-hari berikutnya, Rizal menunjukkan perubahan yang nyata. Ia berhenti bicara kasar. Ia mulai belajar hal-hal kecil tentang Bunga, selera makan, musik favorit, bahkan cara Bunga menyeduh kopi. Ia tak lagi menuntut, tak lagi membandingkan. Ia hadir. Ia mendengarkan. Dan perlahan luka-luka Bunga mulai melembut. Meski belum sepenuhnya hilang, tapi ia mulai percaya bahwa suaminya benar-benar berusaha. Di kantor pun, Rizal mulai mendapat respek bukan karena jabatan, tapi karena sikapnya yang rendah hati. Ia tak lagi merasa perlu pamer atau menyombongkan apapun. Semua orang bisa melihat, Rizal yang dulu bukanlah Rizal yang sekarang. Dan di tengah semua itu, Bunga tetap menjadi dirinya sendiri. Elegan, sederhana, dan tangguh. Ia tetap tidak suka pesta, tidak suka make up tebal, tidak suka berbicara di depan publik. Tapi satu hal yang ia pelajari, ia tidak harus berubah untuk layak dicintai. Karena cinta yang sejati, tumbuh bukan dari kesempurnaan, tapi dari penerimaan. Dan perjalanan mereka masih panjang. Matahari pagi merayap pelan di balik tirai ruang makan. Aroma nasi goreng sederhana memenuhi udara. Di meja makan apartemen yang dulu sering sunyi, kini 2 cangkir kopi sudah terisi penuh, dan 2 piring masih hangat mengepulkan uap. Bunga duduk di ujung meja dengan kemeja putih longgar dan celana kain abu-abu. Wajahnya polos tanpa riasan. Di seberangnya, Rizal duduk dengan rambut masih agak basah, mengenakan kaos dan celana pendek rumahan. Ini adalah pemandangan yang dulu langka.
Tapi kini terasa seperti rumah yang sebenarnya. Aku tadi masak kebanyakan cabai. Gak sengaja, ucap Bunga sambil menyuap nasi. Rizal tersenyum. Tapi enak kok. Cabai banyak malah bikin bangun pagi. Bunga melirik sebentar, lalu kembali menunduk. Hening. Tapi bukan hening yang canggung. Justru hening yang menenangkan. Mereka sudah mulai terbiasa berada dalam diam, tapi tetap merasa saling hadir. Bunga, Rizal meletakkan sendoknya. Kalau aku ajak kamu liburan ke kampungku, kamu mau? Bunga menoleh. Kampung kamu? Yang kamu bilang? Tempat kamu belajar malu karena gak punya apa-apa itu. Rizal tertawa kecil. Iya, itu. Aku ingin kamu lihat sisi hidupku yang gak pernah aku tunjukkan. Bunga mengangguk pelan. Aku ikut. Tapi hanya kalau kamu juga ikut ke tempat masa laluku. Maksudmu? Ke pasar tempat aku dulu bantu ibu jual gorengan. Ke kontrakan sempit tempat kami pernah tidur berempat dalam satu kasur. Ke tempat-tempat yang kamu dulu anggap kampungan. Tapi itulah aku. Rizal tak bisa berkata-kata. Ia mengangguk, kali ini dengan mata yang sedikit memerah. Beberapa hari kemudian, mereka memulai perjalanan kecil ke masa lalu masing-masing. Pertama, ke tempat Rizal dulu dibesarkan. Sebuah desa kecil di pinggiran Purworejo. Rumahnya masih berdiri, meski sudah lama ditinggal. Dindingnya sudah kusam, gentengnya beberapa bocor. Tapi saat mereka masuk, Rizal terdiam cukup lama. Aku dulu tidur di sudut sana, katanya menunjuk tikar dekat dapur. Bapak dulu kerja serabutan. Ibu sering pinjam beras ke tetangga. Tapi aku malah tumbuh jadi orang yang lupa caranya bersyukur. Bunga tak bicara. Ia hanya menggenggam tangan Rizal erat. Di malam itu, mereka tidur di rumah tua itu. Tanpa AC, hanya dengan kipas angin manual, seperti masa kecil Rizal. Tapi tak satu keluhan pun keluar. Esoknya, mereka menuju kota kecil tempat Bunga dulu dibesarkan, Pemalang. Di sana, mereka menyusuri pasar tradisional. Bunga menunjukkan lapak tua tempat ibunya dulu menjual gorengan. Dulu aku suka diam-diam makan tempe goreng dari sini. Kena marah sih. Tapi aku lapar. Rizal terkekeh. Kamu tahu? Aku suka bagian kamu yang ini. Bukan kamu yang pakai blazer dan rapat sama investor. Tapi kamu yang bisa cerita soal masa lalu tanpa rasa malu. Bunga tersenyum tipis. Karena aku gak punya apa-apa yang harus aku tutupi. Aku hanya ingin kamu bisa bangga pada semua versi diriku. Bukan hanya versi cantiknya, atau versi pemilik perusahaan. Perjalanan kecil itu menumbuhkan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh kemewahan, pemahaman. Rizal mulai mengenal istrinya secara utuh. Ia menyentuh dunia yang dulu dianggapnya terlalu jauh dari standar hidupnya. Dan dari situ, ia sadar, Bunga bukan hanya kuat, ia hebat. Karena bertahan tanpa harus berpura-pura. Setelah perjalanan mereka kembali ke Jakarta, sesuatu berubah dalam cara Rizal memandang hidup. Ia mulai mengambil inisiatif kecil di rumah, memasak, mencuci piring, bahkan menyiapkan sarapan untuk Bunga sebelum berangkat kerja. Tak ada perintah, tak ada kewajiban, hanya rasa ingin menjaga. Di kantor, Rizal juga makin dihormati. Tapi bukan karena status istrinya. Justru karena kerendahan hati yang kini ia bawa ke meja kerja. Ia tak pernah menyebut nama Bunga jika tak diperlukan. Ia membangun kepercayaannya sendiri. Satu hari, ketika sedang membereskan meja kerja, Rizal menerima telepon dari seorang senior manajer proyek. Proyek besar akan dilelang, dan dia diusulkan menjadi pimpinan tim. Tapi itu berarti harus sering keluar kota. Malamnya, ia mendiskusikannya dengan Bunga. Kalau aku ambil, aku bakal sering keluar kota. Kadang sampai seminggu. Bunga menatapnya. Kamu ingin ambil? Aku tertarik. Tapi aku juga gak ingin kembali jadi laki-laki yang lebih mencintai pekerjaannya daripada istrinya. Bunga tersenyum lembut. Kalau kamu bisa jaga komunikasi, tetap pulang saat bisa, dan tetap jadi Rizal yang aku kenal sekarang, ambillah. Aku gak akan menghalangi kamu. Rizal menggenggam tangan istrinya. Kamu yakin? Aku percaya. Bukan karena kamu suamiku. Tapi karena kamu sekarang tahu caranya mencintai dengan penuh. Bukan setengah.
Pada malam Jumat yang tenang, mereka duduk di balkon apartemen. Angin malam meniup rambut Bunga. Rizal menyandarkan kepalanya di pundak istrinya. "Terima kasih, Bunga," gumamnya. Sudah gak nyerah saat semua alasannya untuk pergi begitu kuat. Bunga menghela napas pelan. "Aku gak nyerah, karena aku ingin tahu, apakah kamu akan kembali sebagai lelaki yang layak ku gandeng. Ternyata kamu kembali bukan hanya layak, tapi juga lebih dari itu." Rizal menoleh. "Boleh aku tanya sesuatu?" "Boleh. Kalau waktu bisa diputar balik, kamu tetap mau nikah sama aku?" Bunga berpikir sejenak. "Kalau kamu tanya itu 3 bulan lalu, aku akan bilang tidak. Tapi sekarang? Ya, aku mau. Tapi dengan syarat, kamu gak pernah berhenti belajar menjadi lebih baik." Rizal tertawa kecil. Kesepakatan yang adil. Di atas langit Jakarta yang terang oleh lampu-lampu kota, dua hati kembali berdetak dalam satu irama. Tak sempurna, tapi nyata. Dan mereka tahu, jalan mereka masih panjang. Tapi mereka tak lagi berjalan sendiri. Sudah hampir 3 bulan sejak pesta perusahaan malam itu. Jakarta masih seperti biasa. Riuh, macet, penuh hiruk-pikuk. Namun hidup Bunga dan Rizal jauh dari kata biasa. Hubungan mereka sudah jauh berubah. Tak ada lagi suara tinggi. Tak ada lagi tatapan sinis. Yang ada hanya 2 orang dewasa yang sedang berusaha membangun kembali reruntuhan rumah tangga mereka dari puing-puing masa lalu. Pagi itu, Rizal berdiri di depan cermin mengenakan setelan jas hitam. Dasinya sudah terpasang rapi. Ia mematut-matut dirinya sebentar lalu memanggil. "Bung, dasi ini miring gak?" Bunga yang sedang merapikan tas kerja di ruang tamu menoleh, lalu tertawa kecil. Ia berjalan pelan ke arah Rizal, membetulkan dasi suaminya dengan pelan. "Nah, sekarang baru rapi," katanya sambil tersenyum. Rizal mencuri cium kening istrinya. "Terima kasih, Bu Direktur." "Jangan manggil aku gitu, nanti aku jadi pengen potong gaji kamu," goda Bunga sambil mencubit pelan lengan suaminya. Mereka tertawa bersama. Tawa itu, yang dulu sempat hilang, kini mulai kembali menyala setiap hari. Namun, seiring waktu berjalan, Bunga tahu tak semua luka bisa sembuh begitu saja. Hari-hari berjalan cepat. Rizal mulai sering keluar kota untuk proyek-proyek besar. Ia terlihat lebih fokus, lebih disiplin, dan yang paling penting, selalu menyempatkan waktu untuk menelepon atau video call meski larut malam. Bunga pun sibuk dengan ekspansi bisnisnya. Perusahaannya mulai melebarkan sayap ke bidang teknologi. Investor dari Jepang dan Korea Selatan mulai berdatangan, tertarik dengan model bisnisnya yang inovatif. Namun satu malam, saat Rizal baru saja tiba dari Surabaya, ia melihat Bunga duduk di balkon, menatap langit yang mendung. Ia tampak berbeda. Tidak sedih, tapi bukan juga bahagia. "Aku jadi kepikiran sesuatu," kata Bunga setelah mereka duduk berdampingan. "Apa?" tanya Rizal lembut. "Aku merasa sekarang kita memang lebih baik. Tapi aku takut semua ini hanya sementara. Aku takut kamu berubah lagi. Atau, aku yang lelah mempertahankan. Karena luka itu, walaupun sudah mulai sembuh, tetap terasa." Rizal terdiam. Ia menunduk, mengusap pelan tangan Bunga yang dingin karena angin malam. "Bung, kamu tahu gak, setiap kali aku jauh darimu, justru di situ aku makin sadar betapa aku kehilangan banyak hal dulu. Dan sekarang, aku takut kehilangan lagi. Tapi aku juga tahu, ketakutan itu gak akan hilang kalau kita gak terus jujur." Bunga menoleh. "Kamu masih jujur sekarang?" Rizal mengangguk. "Lebih dari sebelumnya. Aku gak punya apa-apa yang harus aku sembunyikan. Semua orang sekarang tahu kamu adalah atasanku, juga istriku. Tapi lebih dari itu, kamu adalah standar baru tentang bagaimana seharusnya aku memperlakukan perempuan." Hening kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan karena ragu. Melainkan karena mereka mulai bisa menerima bahwa penyembuhan memang butuh waktu. Dan waktu itulah yang sedang mereka jalani bersama. 1 minggu kemudian, perusahaan mengadakan pertemuan tahunan direksi di Bali. Bunga awalnya tak ingin ikut, tapi seluruh dewan memintanya hadir sebagai representasi resmi. Rizal juga akan hadir sebagai kepala tim proyek pembangunan gedung baru di Denpasar. Sampai di sana, atmosfernya berbeda. Penuh profesionalitas,
tapi juga hangat. Di malam gala dinner, para petinggi perusahaan mulai memberi sambutan satu persatu. Lalu, giliran Bunga naik ke panggung. Ia mengenakan gaun hitam sederhana. Rambutnya hanya disanggul ringan, tapi auranya kuat. Ketika berdiri di depan mikrofon, semua mata tertuju padanya. Saya bukan orang yang pandai bicara di depan publik, katanya membuka pidato. Tapi malam ini, saya ingin berbicara bukan sebagai pemilik perusahaan, tapi sebagai seorang perempuan, seorang istri, dan seorang manusia. Semua hadirin mulai serius menyimak. Banyak dari kalian yang tidak tahu seperti apa saya sebenarnya. Mungkin pernah melihat saya dengan gaya sederhana. Mungkin juga pernah mendengar bisikan-bisikan yang meremehkan. Tapi saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan siapa saya. Saya berdiri di sini untuk mengatakan, kita semua punya sisi yang tak terlihat. Ia menatap ke arah Rizal yang duduk di bangku depan. Pandangannya tajam, tapi lembut. Saya pernah diremehkan. Bahkan oleh orang terdekat saya. Tapi saya percaya, waktu bisa mengubah segalanya. Waktu bisa menyembuhkan, bisa menyadarkan, dan bisa mengembalikan seseorang ke tempat yang seharusnya. Seluruh ruangan hening. Tak ada yang berani bicara. Saya ingin tutup pidato saya dengan satu hal. Jangan nilai orang dari penampilan atau gaya hidup. Karena yang paling mahal dalam hidup adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri. Tepuk tangan meledak di seluruh ruangan. Bunga tersenyum kecil, lalu turun dari panggung. Rizal menyambutnya dengan mata berkaca. Ia berdiri, lalu memeluk Bunga di depan semua orang, tanpa rasa malu sedikitpun. Malam itu, mereka kembali ke kamar hotel dengan hati yang ringan. Beberapa minggu kemudian, Bunga dan Rizal menggelar acara syukuran kecil di rumah mereka. Tak ada pesta mewah. Hanya beberapa teman dekat, kerabat, dan tetangga yang dulu mengenal Bunga sebagai gadis biasa dari kampung. Rizal menyiapkan makanan sendiri, dibantu oleh ibunya yang datang dari kampung. Suasananya sederhana, tapi hangat. Di akhir acara, Rizal berdiri dan memberi kejutan kecil. Dulu aku malu mengenalkan istriku karena kupikir dia gak cukup, pantas, untuk lingkunganku. Tapi hari ini, aku ingin bilang kepada semua, dialah satu-satunya perempuan yang membuatku merasa layak menjadi laki-laki. Semua orang tersenyum. Bunga menunduk malu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini adalah kemenangan. Bukan karena ia membalas atau membuktikan apa-apa, tapi karena ia memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri, bahkan saat dunia memaksanya berubah. Dan Rizal, ia kini tak lagi malu menggandeng tangan istrinya di depan siapapun. Karena ia tahu, tangan itu adalah tangan yang sama yang dulu rela mencuci bajunya saat ia belum punya pekerjaan, tangan yang menggenggamnya saat ia jatuh, dan tangan yang tetap terbuka meski sempat ditinggalkan. Kini, mereka berjalan berdampingan, bukan karena sudah tak ada luka, tapi karena mereka mau sembuh bersama. Dan waktu, akhirnya menjawab semuanya. Saat seseorang meremehkanmu karena penampilanmu, tersenyumlah. Karena orang besar tak perlu menjelaskan siapa dirinya. Waktulah yang akan membuktikan segalanya.